Untuk pertama kalinya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau mengundang Gubernur Provinsi Riau dan Rektor UIN Suska Riau dalam kegiatan dialog yang bertemakan peluang dan tantangan Riau menuju 2022. Sebagai wujud dari penutupan kegiatan akademik tahun 2021, Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau gelar Big Event Predatek. Setelah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan acara puncak pada FDK Fest 2022, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan sesi penyerahan hadiah kepada para pemenang sekaligus penutupan acara FDK Fest 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Suska News selengkapnya. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat atau LPRPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar musyawarah besar atau MUBES pertama bertemakan regenerasi baru untuk arah baru LPRPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang bermartabat dan visioner di Gedung Islamic Center. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat atau LPRPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar musyawarah besar atau MUBES pertama bertemakan regenerasi baru untuk arah baru LPRPM yang bermartabat dan visioner di Gedung Islamic Center pada 24 hingga 25 Desember 2021. Selaras dengan tema yang diangkat, kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan generasi-generasi baru guna menahkodai LPRPM agar lebih dikenal tidak hanya pada tingkat nasional, namun juga tingkat internasional. Musyawarah besar ini dihadiri oleh 11 UKM di bawah naungan LPRPM UIN Suska Riau, yang tiap UKM-nya mengirimkan 3 delegasi untuk mengikuti kegiatan musyawarah besar kali ini. Selain itu, turut hadir pula Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum selaku perwakilan dari penasihat LPRPM, serta alumni-alumni LPRPM UIN Suska Riau. Musyawarah besar yang dipimpin oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum LPRPM ini membahas mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, tata tertib, agenda sidang, serta pemilihan Ketua Umum LPRPM periode selanjutnya. Mengingat kegiatan musyawarah besar kali ini merupakan kali pertama, Salamuddin Toha mengatakan bahwa akan ada musyawarah besar yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Insya Allah akan ada MUBES selanjutnya, paling tidak itu sekali dalam setahun, sekali dalam satu periode itu setahun. Jadi mungkin seterusnya insya Allah lah kami usahakan akan ada musyawarah besar lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Musyawarah besar pertama LPRPM ini menjadi salah satu langkah LPRPM untuk mengambil keputusan secara musyawarah setelah sebelumnya mengambil keputusan secara otoriter. Ini adalah satu langkah kami untuk betul-betul mengambil keputusan tidak secara otoriter tapi secara musyawarah untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang kami sepakati bersama ke depannya agar memang LPRPM Suska Riau segala keputusan yang ada itu harus diambil melalui jalan permusyawaratan, tidak keputusan sepihak semata. Diharapkan dengan adanya musyawarah besar ini, LPRPM UIN Suska Riau dapat menjadi lembaga yang bermartabat dan visioner di bidang riset dan keilmuan serta pengabdian kepada masyarakat. Rahmat Ivo, Nadia Hanifa, Suska TV. Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau gelar kegiatan nonton bersama film berbahasa Arab dengan judul The Journey di Gedung Belajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan nonton bersama film berbahasa Arab dengan judul The Journey di Gedung Belajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada 25 Desember 2021. Acara ini diawali dengan kata sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kemudian kata sambutan oleh Ketua Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Lalu dilanjutkan dengan sesi nonton bersama yang diikuti oleh mahasiswa pendidikan bahasa Arab UIN Suska Riau. Film anime kolaborasi antara Jepang dan Arab Saudi yang berjudul The Journey ini menceritakan tentang seorang pembuat tembikar bersama masyarakat kota Mekah yang mempertahankan kota Mekah dari serangan pasukan Abrahah, serta terdapat penggalan kisah Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam. Kegiatan nonton bersama yang diadakan secara offline ini berguna untuk meningkatkan rasa persaudaraan serta menambah kosakata bahasa Arab bagi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi tujuannya tuh emang karena kita sekarang online, jadi sengaja dibuat satu jurusan ngumpul di sini buat silaturahmi mahasiswa nih yang pertama. Terus apalagi kan film kita ini juga film bahasa Arab kan Bang, juga melatih kemampuan berbahasa dan juga menambah kosakata dari para mahasiswa. Salah satu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, Rahmatika Halil, memaparkan bahwa kegiatan nonton bersama ini menjadi salah satu cara bagi mahasiswa dalam memahami bahasa Arab dengan baik melalui film. Semoga dengan adanya kegiatan ini, terutama mahasiswa-mahasiswi di jurusan bahasa Arab sendiri itu bisa dengan mudah untuk memahami bahasa Arab sendiri dan bisa menyukai melalui film-film atau lain sebagainya. Selain menambah kosakata baru dalam bahasa Arab, diharapkan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab mampu mendapatkan hikmah dari film The Journey ini, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Rani Ramadhani, Ilham Wahyudi, Suska TV. Untuk pertama kalinya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau mengundang Gubernur Provinsi Riau dan Rektor UIN Suska Riau dalam kegiatan dialog bertemakan peluang dan tantangan Riau menuju 2022. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau mengundang Gubernur Provinsi Riau dengan kegiatan dialog bersama Rektor UIN Suska Riau di studio Suska TV pada 15 Desember 2021. Dialog tersebut dapat disaksikan melalui Google Meeting dan sisanya yang tidak bisa bergabung dapat menyaksikan melalui live streaming di YouTube Suska TV Official. Dalam dialog yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, membahas mengenai peluang dan tantangan Riau menuju 2022, di mana materi yang dibahas fokus pada pendidikan serta ekonomi kreatif. Selain itu, percakapan pada kesempatan ini juga berusaha untuk membedah jawaban dari masing-masing narasumber, yakni Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, dan Rektor UIN Suska Riau, Hairun Nasrajab. Dalam pemaparannya, Gubernur Provinsi Riau menyampaikan bahwa penyebab putusnya sekolah anak-anak di Riau bukan hanya karena keterbatasan finansial, tapi juga karena faktor geografis. Ia juga menambahkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah tersebut adalah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota agar menyiapkan paket belajar sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Pertama bisa disebabkan ketidakmampuan orang tuanya. Yang kedua adalah disebabkan sekolahnya tidak ada di situ. Nggak ada sekolah. Ya, atau sekolahnya itu jauh dari pemukiman mereka gitu. Jadi penyebabnya tidak hanya yang berkaitan dengan ketidakmampuan orang tua, tapi juga termasuk misalnya SD ada di situ, tapi SMP tidak ada. Akhirnya sampai SD saja, SMP mereka tidak bisa melanjutkan lagi, mungkin masuk SMP kelas 1 sudah itu berhenti gitu. Nah, sudah minta melalui Dinas Pendidikan berkolaborasi nanti dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, agar nanti disiapkan paket belajar. Sekarang kan ada paket A, paket B, paket C sesuai dengan tingkatan SD, SMP dan CTA. Nah, apabila nanti ketemu anak-anak yang putus sekolah ini, mereka bisa diberikan pendidikan melalui paket-paket ini, sehingga nanti diharapkan juga mereka punya sertifikat ijazah yang setara nanti SD, setara dengan SMP dan setara juga dengan SMA. Adapun strategi yang dilakukan oleh Rektor UIN Suska Riau menjadikan tantangan sebagai peluang di dunia pendidikan. Khususnya UIN Suska Riau adalah dengan menunjukkan branding yang dimiliki dan membuktikan secara nyata lewat karya-karya yang memiliki keunggulan, tidak hanya untuk tingkat provinsi namun juga dapat memberi manfaat di tingkat nasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memiliki SDM yang unggul. Di antaranya kita sudah memiliki aplikasi-aplikasi digital yang patut kita berikan jempol ya.
untuk keindonesiaan dan kebangsaan kita, bahwa kita ingin berbuat yang terbaik bukan untuk Riau saja tetapi untuk nasional. Ini pasti adanya. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kesadaran kepada generasi muda bahwa setiap diri memiliki potensi yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan di masa depan sebagai garda terdepan yang berperan besar dalam mewujudkan kemajuan di Indonesia. Tim Liputan Suska TV. Ya pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai Big Event Predatek 2021. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai wujud dari penutupan kegiatan akademik 2021, Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau gelar Big Event Predatek. Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya sedang berada di Hotel Royal Asnauf Pekanbaru. Nah, di mana tepat di belakang saya merupakan ballroom yang di dalamnya sedang berlangsung acara Big Event Predatek yang diselenggarakan oleh Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Nah, pemirsa penasaran gimana keseruan yang ada di dalam? Yuk langsung aja kita masuk ya. Sebagai wujud dari penutupan kegiatan akademik tahun 2021, Puzzle Research Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau gelar acara Big Event Predatek pada 11 Desember 2021. Dengan mengusung konsep acara semi formal, acara Big Event Predatek kali ini mengangkat tema dari bahasa Sanskerta, yaitu Widya Bayangkara Graha Marta Arya Satya, yang memiliki arti bahwa pendidikan itu merupakan penjaga dari keseluruhan simbol-simbol maupun dari kehidupan di dunia ini. Tidak hanya itu, acara ini dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, Ketua Program Studi Sistem Informasi, dosen pembina Puzzle Research Data Teknologi UIN Suska Riau, para dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, para alumni, serta seluruh anggota aktif Predatek UIN Suska Riau. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, acara Big Event Predatek ini juga bertujuan untuk memotivasi para mahasiswa dan anggota aktif Predatek melalui berbagai prestasi yang telah diraih oleh para alumni Predatek UIN Suska Riau. Sebenarnya tujuannya ada 3. Yang pertama itu kita untuk mengumpulkan para alumni yang sudah tamat, sudah pergi dari kampus. Yang kedua itu untuk menjalin silaturahmi kembali. Yang ketiga itu di sini ada namanya event-event seperti award. Jadi untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah untuk mencontoh alumni-alumni yang telah yang pendahulunya. Kemeriahan acara yang digelar pada salah satu hotel di Pekanbaru ini terdapat 4 agenda utama yang terdiri dari Precision, Gala Festival Alumni, Milad Predatek, serta Predatek Awards. Adapun peraih nominasi kategori mahasiswa terbaik pada acara Big Event Predatek ini jatuh kepada Said Taufik Rizaldi. Ia berharap agar para mahasiswa dapat termotivasi dan semangat untuk meraih prestasi, serta dapat berkontribusi lebih baik di Predatek UIN Suska Riau. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Puzzle Research Data Teknologi yang telah menyatakan saya sebagai mahasiswa terbaik, dan itu menjadi menjadi motivasi saya ke depannya, sehingga saya harus lebih berkontribusi kembali terhadap organisasi, terus saya juga lebih berprestasi kembali. Tentunya itu juga akan menjadi motivasi semua kawan-kawan, adik-adik yang di bawah saya untuk dapat juga berprestasi lebih daripada saya. Kemeriahan acara ini juga diisi dengan penampilan musik akustik, pembacaan puisi, menyanyi pop solo dan duet, musikalisasi puisi, serta pembacaan Gurindam 12 yang membuat seluruh tamu undangan tampak sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara. Nah, itulah tadi dia pemirsa keseruan dari acara Big Event Predatek pada malam hari ini. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kekompakan antar alumni maupun anggota aktif Predatek Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.
Tim Liputan Suska TV. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau gelar acara Fasih Go'ab yang bertemakan harapan baru di tahun baru bersama Fasih hebat dan bermartabat. Untuk mempertahankan Fasih solid, hebat, dan bermartabat, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara Fasih Go'ab dengan mengangkat tema harapan baru di tahun baru bersama Fasih hebat dan bermartabat, yang dibuka langsung di depan Fakultas Syariah dan Hukum pada 7 Januari 2022. Diikut sertai mahasiswa selingkungan Fasih, Sema Fasih, HMJ selingkungan Fasih, dan UKMF selingkungan Fasih, acara ini dibuka secara langsung oleh Wakil Dekan 3, ditandai dengan pemotongan pita dan penyerahan plakat, yang berisikan harapan Fakultas Syariah dan Hukum ke depannya, dan diserahkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fasih kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan acara kekeluargaan melalui olahraga lari bersama, mengelilingi lingkungan kampus UIN Suska Riau, serta diskusi mahasiswa se-Fasih, dengan penyampaian aspirasi, sharing, dan hearing, serta penyampaian dan penulisan harapan oleh mahasiswa untuk Fakultas Syariah dan Hukum di tahun 2022. Lari kecil-kecilan santai, tapi tetap kami tidak meninggalkan inti substansi dari acara yang ada, yaitu setelah kita lari, kita duduk melingkar untuk menyampaikan aspirasi, sharing dan hearing, harapan dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ke depan, dan nantinya acara ini juga akan dilanjutkan dengan penulisan harapan seluruh mahasiswa Fasih di tahun baru ini 2022 untuk mewujudkan Fasih yang hebat dan bermartabat. Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum Sofia Hardani sangat mengapresiasi acara Fasih Go'ab ini, karena menurutnya acara ini melambangkan keinginan mahasiswa untuk mewujudkan Fakultas Syariah dan Hukum yang lebih maju ke depannya dan lebih berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Karena melambangkan keinginan untuk lebih maju lagi ke depan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena bertepatan dengan awal tahun baru, mudah-mudahan tahun ini itu lebih baik lagi, mereka lebih sukses lagi, tidak hanya akademiknya tapi juga non-akademiknya. Dengan digelarnya acara ini diharapkan dapat mewujudkan Fakultas Syariah dan Hukum yang hebat dan bermartabat, serta dapat mewujudkan fakultas yang lebih baik ke depannya dengan mengukir prestasi, pergerakan organisasi, dan lain sebagainya. Al-Ghifari, Muhammad Rafi, Suska TV. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau gelar seminar dan acara puncak dalam rangka FDK Fest 2022 yang dilaksanakan di Mall Pekanbaru. Dengan mengusung tema Innovation, Creativity, and Talent of Today Youth, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar seminar dan acara puncak dalam rangka FDK Fest 2022 yang dilaksanakan di lantai 3 Mall Pekanbaru pada 8 Januari 2022. Acara ini turut dihadiri oleh mahasiswa UIN Suska Riau, Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen Universitas Riau yang merupakan anggota DPR RI, dosen Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, serta Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi selaku panitia acara. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Muhammad Alif Effendi mengatakan, kegiatan FDK Fest kali ini bertujuan untuk membangun solidaritas di masa pandemi COVID-19, serta bersama-sama tetap menjaga silaturahmi antar mahasiswa, serta tentunya untuk menambah wawasan, kreativitas mahasiswa, dan meningkatkan daya saing antar mahasiswa UIN Suska Riau. Sekarang kita mempunyai kesempatan untuk mengadakan kegiatan secara offline, makanya kita manfaatkan. Kita manfaatkan sebagai silaturahmi tentunya. Siap itu menambah wawasan, kreativitasan, dan daya saing antar sesama. Karena kegiatan ini kan juga terdapat beberapa kegiatan yang memungkinkan untuk bersaing satu sama lain. Selain seminar pada puncak FDK Fest tahun ini, terdapat pula berbagai perlombaan. Di antaranya, dari bidang olahraga yang meliputi olahraga voli, futsal, dan tenis meja. Kemudian dari bidang informasi dan komunikasi yaitu
fotografi dan desain poster, bidang ekonomi dan bisnis yaitu lomba video kreatif promosi produk layanan dan cake snake yang telah dilaksanakan secara offline dan online pada tanggal 1 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022. Adapun yang menarik dari seminar acara puncak FDK Fest kali ini ialah menghadirkan 3 pemateri dengan topik yang berbeda. Pada sesi pertama membahas mengenai moral dalam kekerasan seksual, kemudian sesi kedua membahas tentang demografi dalam ekonomi Indonesia, dan untuk sesi ketiga membahas mengenai ranah lingkungan. Dosen Universitas Riau, Tuti Khairani Harahap dalam penyampaiannya memaparkan bahwa acara ini dapat membentuk mahasiswa yang inovatif dan kreatif sesuai dengan passion yang dimilikinya. Anak muda itu harus dibentuk dari sekarang, dia mengetahui masa dia sekarang. Dia harus menemukan inovasi, dia harus menciptakan itu. Harus menjadi orang-orang yang mampu berkreativitas, harus mampu memiliki talents gitu loh. Dengan cara apa? Dia menemukan fashionnya. Muhammad Ibnu Faisal Ahwi, sebagai Ketua Pelaksana FDK Fest 2022 berharap agar kegiatan FDK Fest ke depannya dapat menjadi lebih baik dan sukses sebagai ajang kompetisi dan wadah dalam meningkatkan silaturahmi antar mahasiswa. Harapan kami untuk FDK Fest 2022 ini untuk kedepannya mudah-mudahan lebih sukses ke depannya dan juga menjadi role model untuk kegiatan tahun depannya dan juga menjadi ajang kompetisi maupun juga sebagai ajang silaturahmi berbagai siswa dan siswi umum maupun juga universitas lainnya. Diharapkan dengan terlaksananya FDK Fest 2022 ini dapat membangun solidaritas dan mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa UIN Suska Riau, serta dapat mewujudkan generasi muda penerus bangsa yang memiliki kemampuan untuk terus berpikir kreatif dalam menciptakan inovasi. Tim Liputan Suska TV. Setelah ini kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya penyerahan hadiah sekaligus penutupan FDK Fest 2022. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, setelah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan acara puncak pada FDK Fest 2022, Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan sesi penyerahan hadiah kepada para pemenang, sekaligus penutupan acara FDK Fest 2022 yang dilaksanakan di Mall Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Mall Pekanbaru, di mana tepat di belakang saya saat ini sedang berlangsungnya acara FDK Fest, yaitu penyerahan hadiah sekaligus penutupan acara FDK Fest tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak hanya itu, pada kesempatan yang sama terdapat beberapa rangkaian kegiatan menarik lainnya loh. Buat pemirsa Suska TV yang penasaran bagaimana keseruan pada hari ini, simak liputannya. Setelah dilaksanakannya berbagai perlombaan dan seminar pada FDK Fest 2022, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan sesi penyerahan hadiah kepada para pemenang sekaligus penutupan acara FDK Fest 2022 yang dilaksanakan di Mall Pekanbaru pada 9 Januari 2022. Acara ini diawali dengan kegiatan yang menarik, yaitu pengenalan metode seduh kopi manual menggunakan alat V60, di mana metode ini dilatih langsung oleh barista Arjuna Coffee Pekanbaru, yang mana kegiatan ini berfungsi untuk membangun ketertarikan mahasiswa untuk belajar lebih dalam lagi tentang kopi. Kemudian acara ini dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Sekretaris Pelaksana dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Selanjutnya diisi juga dengan beberapa rangkaian kegiatan hiburan seperti penampilan akustik, solo song, puisi, dan ice breaking, yang kemudian dilanjutkan dengan penutupan acara FDK Fest tahun 2022 dan sesi foto bersama. Tidak hanya itu,
Pada acara penyerahan hadiah sekaligus penutupan acara FDK Fest tahun 2022 ini, turut dihadiri oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau, mahasiswa, para pemenang lomba, serta seluruh panitia. Salah satu pemenang cabang lomba fotografi dan video kreatif promosi produk layanan, Fikri, sangat bangga menjadi salah satu peserta lomba dari FDK Fest 2022, di mana Fikri menilai bahwa seluruh panitia yang merupakan anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau ini bekerja dengan baik dan solid. Kesan saya sih alhamdulillah seluruh teman-teman yang berada di DEMA FDK mereka sangat solid, dan saya sebagai peserta bangga menjadi salah satu peserta di FDK Fest 2021 ini. Sekretaris Pelaksana FDK Fest tahun 2022, Wardina, berharap kedepannya acara ini memiliki variasi lomba yang lebih banyak lagi, serta lebih baik dan meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tanggapan kedepannya untuk agenda ini mungkin banyak perbaikan seperti waktunya, seperti agendanya akan ditambah atau dimeriahkan lagi gitu. Selain menjadi ajang perlombaan bagi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, acara ini juga menjadi wadah bagi para anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau untuk menuangkan seluruh kreativitas seperti penampilan bakat dan seni yang menjadi sorotan di acara penutupan FDK Fest 2022. Nah, itu tadi dia pemirsa serangkaian kegiatan penyerahan hadiah sekaligus penutupan acara FDK Fest tahun 2022. Semoga kedepannya Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suskariau terus melahirkan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk mendorong minat dan bakat mahasiswa UIN Suskariau. Tim Liputan Suska TV. Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN Suskariau gelar acara Forum Ta'aruf Mahasiswa Berprestasi Bidik Misi dan KIP Kuliah 2021 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskariau. Dalam rangka menyambut mahasiswa baru, Bidik Misi dan KIP Kuliah 2021, Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara Forum Ta'aruf Mahasiswa Berprestasi Bidik Misi dan KIP Kuliah 2021 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskariau pada 8 Januari 2022. Acara ini diikuti oleh mahasiswa baru Bidik Misi dan KIP Kuliah 2021 UIN Suskariau. Kemudian dihadiri oleh pemateri workshop dan panitia yang merupakan anggota dari Forma Diksi, serta dibuka langsung oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Suskariau. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah untuk membina mahasiswa baru Bidik Misi dan KIP Kuliah 2021 menjadi mahasiswa yang lebih berprestasi baik secara nasional maupun internasional, serta untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN Suskariau. Tujuan dari acara Fortama Diksi ini kita pengen adik-adik penerima beasiswa ini setelah menerima beasiswa mereka kita bina agar mereka memiliki prestasi baik itu di kancah nasional maupun di internasional. Jadi tujuan kita pengen adik-adik bukan sebatas penerima beasiswa tapi mereka kita bina untuk memiliki prestasi. Selain itu, untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, acara ini mengangkat tema dengan Fortama Diksi 2021 merajut kekeluargaan dan menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Adapun rangkaian dari acara ini adalah diawali dengan tari persembahan, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bidik Misi, kemudian penyampaian kata sambutan dari Ketua Pelaksana, Ketua Umum Forma Diksi, serta kata sambutan dari Wakil Dekan 3, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sekaligus dilanjutkan dengan peresmian simbolis Fortama Diksi 2021 dan penyembatan tanda peserta. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Amirah Diniati, berharap
Acara ini dapat menjadi wadah untuk belajar bagi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah, agar lebih berprestasi ke depannya, sehingga dapat menjadi suri tauladan bagi mahasiswa lainnya. Harapan saya mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, para penerima beasiswa, betul-betul bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini, kemudian mereka banyak belajar, karena mereka nanti akan menjadi penerus ya. Mereka akan menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya yang tidak menerima beasiswa. Kita sangat berharap banyak pada mahasiswa penerima beasiswa ini menjadi suri tauladan bagi teman-temannya. Diharapkan dengan diadakannya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN Suska Riau, serta dapat mewujudkan generasi muda penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Ramdi Sardi, Fataniah Filza Yusri, Suska TV. Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Angkatan 2019 gelar kegiatan launching buku kolaboratif yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Angkatan 2019 gelar kegiatan launching buku kolaboratif yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 10 Januari 2022. Kegiatan launching buku kolaboratif ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa, penyampaian kata sambutan oleh Ketua Himpunan Program Studi Manajemen Dakwah, kata sambutan oleh Wakil Dekan 1 Bagian Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, serta dibuka langsung secara resmi dengan pemotongan pita oleh Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, dan dilanjutkan dengan penyampaian isi buku oleh masing-masing kelas yang kemudian ditutup dengan sesi tanya-jawab. Selain untuk mengembangkan minat bakat dan meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang akademik, kegiatan ini juga mengusung tema dari mahasiswa manajemen dakwah untuk UIN Suska Riau, yang bermakna bahwa karya tulis yang dihasilkan oleh mahasiswa manajemen dakwah akan dapat menunjang akreditasi program studi dan akreditasi UIN Suska Riau. Untuk tema sendiri kami angkat itu tema, karena ini gabungan dari angkatan 19 semuanya, itu temanya itu untuk dari mahasiswa manajemen dakwah untuk UIN Suska Riau. Arti tema ini karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 bahwasanya karya mahasiswa ini akan menunjang untuk akreditasi jurusan khususnya dan juga akreditasi UIN Suska Riau. Dalam kegiatan launching buku kolaboratif ini, diikuti oleh 140 peserta di mana peserta yang hadir adalah seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Angkatan 2019. Adapun isi dari buku-buku kolaboratif ini yaitu antara mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Dakwah, serta terdapat 4 buku yang di-launching pada kegiatan ini, di mana buku-buku tersebut juga membahas tentang generasi muda muslim di era modern, dan merupakan hasil karya yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Angkatan 2019. Kegiatan ini diapresiasi dan didukung secara penuh oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Mas Duki, yang menyatakan akan menunjang kegiatan ini baik secara moral dan material, serta dapat menunjang kreativitas mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Dari pimpinan, dari dosen, bagaimana caranya mencari akal untuk mendorong, memberikan spot, memberikan semangat baru, jika perlu memberikan bantuan-bantuan untuk bagaimana kemudian mahasiswa ini bisa melakukan publikasi seperti ini. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Khairuddin, berharap agar kegiatan ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, serta dapat menjadi panutan untuk seluruh mahasiswa di UIN Suska Riau. Harapan saya bahwa penerbitan ini tidak hanya sekali. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada penerbitan buku yang dilakukan oleh mahasiswa, tetapi saya berharap ke depan supaya penerbitan buku ini dia lebih masif lagi
untuk masa-masa yang akan datang, dan juga tidak hanya di program studi manajemen dakwah, saya juga berharap di prodi-prodi lain akan terwujud hal yang sama. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa program studi manajemen dakwah untuk dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa agar tetap menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan inovatif. Muhammad Iqbal, Imam Al-Baki, Suska TV. Berita launching buku program studi manajemen dakwah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.